Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim alaihi tasliman katsira. Amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dengan rahmat Allah inilah maka pada saat ini kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke masjid Mujahidin yang mulia ini. Selain menunaikan salat berjamaah, kita lanjutkan dengan acara rutin, yaitu pengajian hadis-hadis Al-Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis, semuanya itu membawa manfaat guna menambah pengetahuan kita tentang ajaran Islam, dan semoga dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, hadirin jamaah Masjid Mujahidin dan mitra muslimin, saudara saya yang dimuliakan oleh Allah, saya baca hadis 1878. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imul laila as-sa'imun nahara. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berusaha untuk membantu meringankan beban wanita janda dan orang-orang miskin, maka itu bagaikan seorang yang berperang jihad di jalan Allah, atau bagaikan orang yang bangun salat malam, atau bagaikan orang yang berpuasa di siang harinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah, yaitu tentang orang yang sedekah, infak, mendermakan sebagian dari harta yang dia peroleh dari rezeki Allah. Karena di ayat Al-Quran banyak sekali Allah
mengetuk hati umat manusia, terutama orang-orang yang beriman, agar mereka ini sering-sering mengulurkan tangan, memberikan bantuan kepada fuqara dan masakin. Banyak sekali ayat-ayat, dan biasanya ayat-ayat soal infak atau soal sedekah itu dihubungkan dengan salat. Salat zakat, salat infak, itu banyak sekali. Satu contoh saja di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahudina hunafa wa yuqimus salat wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka itu tidak diperintah kecuali agar mereka menyembah Allah dengan hati yang ikhlas, tunduk kepada perintah Allah, condong kepada yang benar, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Jadi mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian di Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah Alkitab, yakni Al-Quran, yang tiada ragu di dalamnya adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, mendirikan salat dan cari rezeki yang diberikan oleh Allah, supaya mereka nafkahkan di jalan Allah. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menggabungkan antara salat dan infak. Dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman, salat tahamal aqabah wa ma'adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dinas qabah. Tidakkah mereka itu mendaki jalan yang sulit, jalan yang menanjak dan sulit? Al-aqabah itu diumpamakan jalan yang menanjak dan sulit. Apa itu? Yaitu memberi, apa tadi ayatnya, salat tahamal aqabah fakku raqabah. Jalan yang mendaki itu yang pertama adalah fakku raqabah, memerdekakan budak. Pada masa sekarang ini mungkin budak itu sudah hampir nggak ada di dunia ini. Ada di beberapa negara yang sedikit sekali fakku raqabah. Yang kedua, it'amun fi yaumin dinas qabah, memberi makan kepada sesama orang yang nggak mampu, yaitu pada hari di mana terjadi musim kelaparan. Miskinan za matrabah, yatiman za makrabah, atau miskinan za matrabah, yaitu kepada anak yatim yang sudah tidak punya sanak famili dan orang miskin yang sangat miskin. Itu baru beberapa ayat saja dari Al-Quran yang mengutamakan kepada kita ini supaya kita itu banyak-banyak bersedekah atau infak dari rezeki yang telah kita peroleh. Di dalam surat Al-Munafiqun juga Allah sudah mengingatkan, yaitu ayatnya supaya mereka itu mendermakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkan atau belanjakan atau hormatan harta yang aku berikan padamu, yang aku rizkikan kepadamu sebelum datangnya mati. Di sini Allah mengingatkan
Kalau mau zakat, mau infak, mau sedekah, ini sebelum datangnya mati. Saya pula, Rabbi laila akhartani ila ajalin qarib saat sedekah wa aku minas salihin. Sehingga kalau sampai terlambat kedahuluan mati dari dia wasiat, sedekah dan sebagainya, dia nanti akan menyesal di akhirat. Sehingga di akhirat akan dia berkata, ya Rabb, ya Tuhan Rabbi, bagaimana seandainya umurku ini, kematianku ini ditangguhkan bentar saja ya Allah, saya bisa kembali ke dunia ya Allah, supaya saya bisa bersedekah ya Allah, dan agar aku menjadi orang yang saleh. Ini penyesalan bagi orang-orang yang terlambat di dalam memberikan infak atau zakat atau sedekah dari hartanya. Jadi karena itu mumpung kita ini masih diberi umur panjang, masih sehat, masih segar, bagi kita yang memiliki harta, kita disuruh sering-sering mengayomi atau menyantuni kaum fakir dan miskin. Seperti hadis tadi itu, orang yang menyantuni, berusaha menyantuni pertama wanita-wanita janda. Tentu saja janda yang miskin ya. Kenapa kok wanita janda? Sebab wanita janda itu yang ditinggal oleh suaminya, banyak di antara mereka itu ketika suaminya ada, mereka tidak bekerja, belanja apa katanya sang suami. Tetapi setelah suaminya meninggal, mereka tidak bisa berusaha, padahal mereka itu punya anak, dan anaknya menjadi anak-anak yatim. Kesian mereka ini. Nah disinilah Nabi mengatakan, siapa saja yang menyantuni wanita-wanita miskin, janda, dan yang kedua fakir miskin. Apa fakir atau miskin? Berbeda itu menurut pendapat, kalau tidak salah Imam Asy-Syafi'i, kalau fakir itu orang yang tidak punya mata pencaharian sama sekali, pada lelah. Kalau ada orang datang memberi ya dia makan, kalau tidak ada memberi ya tidak makan. Ya, sampai berapa hari kalau tidak ada yang memberi ya tidak makan juga. Itu fakir. Tapi kalau miskin, dia itu punya pekerjaan, tapi penghasilannya tidak cukup. Itu termasuk miskin. Dia bekerja entah di mana ya. Satu bulan gajinya 1.000. Kalau diukur dengan pengeluaran sekarang ini ya 100.000 itu dimakan 1 bulan. Ya tidak tahu ya apa caranya makan. Kalau dia punya istri, punya anak, ya tidak tahu kalau seorang dulu, wallahu a'lam ya. Tapi kalau sudah punya istri, punya anak, kalau dia bisa hidup hanya dengan 100.000, ya ini istimewa. Apalagi anaknya sekolah lagi. Ini sudah jelas orang yang demikian ini, walaupun dia itu bekerja, dia tergolong kaum miskin. Jadi wajib disantuni. Nah inilah itu istilah miskin. Karyawan yang penghasilannya di bawah standar cukup, ya itu termasuk miskin. Tapi kalau di atas standar cukup, itu namanya mampu. Ini yang diutamakan ini. Maka orang yang menyantuni fakir miskin, janda, yang miskin juga, termasuk yatim piatu yang miskin, diutamakan seperti seorang berjuang menegakkan agama Allah. Ini pahalanya. Jadi seperti seorang berperang membela agama Allah. Itu besar sekali itu. Atau seperti seorang yang bangun malam, sholat malam. Atau seperti seorang yang berpuasa di siang harinya. Jadi artinya pahala orang yang menyantuni fakir miskin, terutama janda yang tidak mampu,
yatim piatu yang tidak mempunyai keluarga, anak famili, ini pahalanya besar sekali. Para sahabat zaman Rasulullah SAW dulu banyak sekali mereka ini yang benar-benar memperhatikan orang-orang yang tidak mampu itu. Ada juga orang yang menyantuni fakir miskin itu dengan cara membagi-bagi kupon. Yaitu teknik atau cara itu terserah bagaimana caranya itu. Teknik membagi-bagi kupon ini pernah saya perhatikan, bahkan saya dengar katanya sampai sekarang ini masih jalan dan bagus ini. Jadi diambil kertas, ada berapa puluh gitu ya, itu distempel. Di atas kertas itu distempel nama toko dan alamat. Kemudian di bawahnya stempel ditulis 5 kilogram beras, 1 kilogram gula, kemudian kopi, teh. Karena saya pernah dititipi, tolong Ustaz ini kekno sabar di tetangga Ustaz yang tidak mampu. Iya, terima kasih. Kebetulan di tetangga saya ada yang tidak mampu, saya berikan. Artinya setelah saya berikan, iya apa maksudnya? Ini begini Bu, kupon ini itu bawa ke toko ini, ada alamatnya di situ. Nanti setelah kupon ini diserahkan, ibu nanti terima beras 5 kilo, terima gula 1 kilo, terima kopi, terima teh. Nah, mungkin nanti bisa juga dikembangkan sabun dan sebagainya. Atau mungkin berasnya dinaikkan bukan 5 dari 10, gulanya dikurangi nggak apa-apa karena orang lebih butuh beras daripada gula. Setelah orang tadi berangkat, pulang betul-betul bawa satu kertas resep. Alhamdulillah, katanya dia, Ustaz foto sini, tuntun kupon ini. Saya katakan saya nggak tahu. Saya cuma dikasih orang suruh berikan orang yang nggak mampu gitu. Alhamdulillah, muka-muka dibawa umur, yang tinggal kupon itu muka-muka ditambah rezekinya itu loh soalnya. Ya. Caranya sederhana, tapi orang yang diberi itu, Masya Allah, senangnya. Jadilah teknik cara memberi. Dan orang yang diberi tidak singkan. Kenapa? Dia tidak tahu kata yang memberi. Dia hanya terima kupon, sudah ambil gitu. Yang diberi tidak singkan. Kadang-kadang kalau tahu yang memberi, dia itu sendiri atusiannya. Kadang-kadang ada yang singkan itu. Tapi dengan cara begitu, yang memberi, yang diberi tidak tahu siapa yang memberi. Tapi yang diberi itu Masya Allah rasanya. Alhamdulillah. Itulah para hadirin, para pendengar, agar kita ini selama hidup ini setelah berusaha banyak-banyak infak, banyak-banyak sedekah. Jadi sedekah itu jangan tunggu, nek isloro nemen. Baru tum-tum beras, apalagi nak wis mati baru tum-tum, Masya Allah. Jangan, ketika kita masih hidup, masih sehat, itu kita banyak-banyak infak. Kalau sudah mati ya sudah selesai sudah. Kecuali kalau wasiat itu lain. Kalau wasiat itu memang akan dilakukan sesudah orang yang berwasiat tadi meninggal. Contohnya wasiat itu begini. Saya wasiat. Boleh juga wasiat ini pakai akte notaris juga boleh supaya kuat kedudukannya. Sewaktu-waktu saya bernama siapa meninggal dunia, maka harta waris saya 1/3 bagian daripadanya saya wakafkan untuk apa? Untuk masjid, apa untuk siapa terserah. Apa untuk rumah yatim piatu, atau saya berikan kepada siapa. Itu wasiat. Nah wasiat ini dilaksanakan apabila orangnya sudah meninggal. Nah, itu wasiat. Itu boleh kalau wasiat. Dan wasiat ini jangan lebih dari 1/3 harta peninggalan. Utamanya saya punya harta peninggalan berupa rumah. Saya wasiat, nanti kalau saya mati, harta saya ini
separuh saya berikan untuk masjid, disebut masjid mana gitu. Kemudian setelah saya mati, masjid yang bersangkutan datang pengurusnya. Ya apa? Ini ada wasiat, katanya separuh dari harta rumah ini untuk masjid. Ini di dalam Islam nggak boleh. Kenapa? Separuh, terlalu banyak. Ada hadis itu Nabi melarang, jangan separuh, terlalu banyak. Jadi berapa ya Rasul? Seperti berapa nggak cukup. Paling banyak seperti itu, lebih nggak boleh. Jadi kalau anda kata lebih harus diralat, diganti. Paling banyak seperti itu. Sehingga yang 2/3 tetap miliknya ahli waris. Sebab kata Rasulullah, kalau kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada keluargamu kamu tinggal jadi miskin sampai mereka minta-minta kepada orang. Jangan. Jadi cukupkan keluargamu. Alhamdulillah, jadi wasiat itu dibatasi maksimum 1/3 dari harta. Nah, lebih nggak boleh. Nah, wasiat itu memang terakhir. Tapi kalau ini infak sedekah, ya jangan tunggu wasiat. Jangan. Nah, sekarang ini masih sehat kan. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya oleh seorang, ya Rasul, ayyu sadaqati a'zamu ajran 'inda Allah. Wahai Rasul, sedekah yang bagaimana itu yang paling besar ganjarannya di hadapan Allah? Sedekah yang bagaimana yang paling besar ganjarannya di hadapan Allah? Tapi menjawab, anta sedekah wa anta sahihun sahihun takhsal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu bersedekah ketika kamu masih sehat. Satu. Sahihun, masih senang dengan uang, masih senang dengan harta. Takhsal faqr, masih kamu punya rasa khawatir kalau kamu jatuh miskin. Bapak menilai, dan pada saat itu kamu masih berangan-angan ingin menjadi orang kaya. Nah, pada saat inilah kamu bersedekah. Jadi pada saat kita masih sehat, kita masih memiliki harta yang banyak, kita masih kepingin punya harta lagi, ya. Pada saat inilah yang paling bagus kita bersedekah. Selanjutnya kata Nabi, walaupun jangan sampai menangguh-nangguhkan, jangan sampai meremehkan waktu. Hatta balaghatil hulqum, sehingga roh sudah sampai di perbatasan. Jadi ketika orang sudah mau nazak, mau menghadapi sakaratul maut, baru dia berkata, li fulanin kaza, wa li fulanin kaza, wa qad kana li fulanin kaza. Nanti aku mati, aku ke Allah iki, sebelah itu ke Allah sudah mau mati barulah lihat. Ini bukan Rasulullah ini. Jangan di situ. Seorang seorang. Banyak uang. Sering-sering. Ya kita gitulah sistem kupon aja lah. Sistem kupon tadi itu. Kalau kita tidak mau corok, keliling ke rumah orang-orang, itu sistem kupon aja. Enak mana itu sedekah berupa uang, dengan sedekah berupa bahan makanan pokok, istilahnya sembako. Ya. Kalau orang yang berkeluarga itu rata-rata lebih senang sembako. Sekarang ini umpamanya ya, harga beras 2.000. Kalau 10 kilo kan 20. 10 kilo beras. Pak, sampean tak kasih uang 20 atau 10 kilo beras. Yang mana yang dipilih? Kalau saya, beras 10 kilo. Tapi orang boleh menang kita. Oh, 10 baru. Tapi 10 kilo, insya Allah 1 minggu dah habis. Ini banyaknya itu di sini. Berasnya 10 kilo di sini. Tapi nilainya sama.
tapi orang lebih senang seperti itu. Ini pada masa sekarang ya. Masa sekarang ini banyak orang miskin di Indonesia ini. Banyak orang kelaparan. Karena itu saya rasa infak sembako itu paling bagus. Jangan uang. Uang itu tetap habis. Apalagi kalau yang diberi itu memang orangnya boros. Kita duit. Salah-salah gak tembok. Ya ada itu. Astagfirullah. Seperti kok mesti nomor. La ilaha illallah. Ini lah. Tapi kalau dia terima berat mau dipakai apa manusia ya? Saya rasa jualnya sudah repot ya. Tapi kalau kita memberi berupa beras, berupa bahan makanan lah, makanan pokok terutama, ini masya Allah pahalanya besar sekali. Ya tadi lah satu rokobatin au it'amun fi yaumin di masrodah yatiman da makrobah au miskinan da masrodah. Jadi yang diutamakan itu fakir miskin. Orang yang suka memberi fakir miskin terutama bahan makanan itu ganjarannya besar sekali. Sebaliknya orang yang tidak suka memberi fakir miskin, saya harapan tipis untuk bisa masuk surga. Yaitu sesuai dengan surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'u yatim. Orang yang mendustakan agama itu pertama dia menghardik, menyiksa, menganiaya anak yatim, memperkosa anak yatim. Anak yatim itu diperes, disuruh ini, tapi pengampunannya nggak ada. Itu karena percuma, nggak ada gunanya hajinya itu. Nah, ini satu. Kalau Yahudi adalah ta'am miskin dan enggan tidak suka mengeluarkan tangan memberi makan. Pada satu itu. Ini makulah ini kata Allah besar. Lalu tidak tidak tanya saya bersama aku teman-teman kosong. Tapi ada Allah teman-teman orang teman-teman ini kembali. Kata kita nak kecil itu. Untuk bisa kita akan apa? Masih terlalu kerja, masih terlalu juta. Masih terlalu juta, masih terlalu juta berangkat. Tak pernah memperhatikan tetanggamu itu bagaimana. Oh di sana itu ada rumah yatim yang gedungnya sudah mau ambruk. Cobalah kita pikirkan, enggak? Yang penting haji. Ya, kecuali kalau haji yang pertama karena dia belum itu lain. Tapi yang belum haji ada uang segera berangkat. Mumpung masih sehat. Amin. Tapi kalau sudah selesai haji ya sudah. Kalau kepilih ya nantilah kapan-kapan. Sementara ada kelebihan uang cobalah disantuni orang-orang yang tidak mampu. Disantuni yatim piatu yang terlantar. Ganjarannya besar sekali. Bahkan di dalam surat Al-Muddatsir di sana juga ada firman Allah, wa qalu ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Al-ayah. Pada salah sekitar ayat 40 surat Al-Muddatsir. Antara 40, 41, 42 begitu. Yang artinya orang-orang yang berada di surga itu mereka saling bertanya tentang mengapa orang-orang itu kok masuk neraka. Ya kalau mereka bertanya, masalah kakum fi saqar. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu sekarang masuk ke dalam neraka saqar? Kalau orang-orang yang di neraka tadi menjawab, lam naku minal musallin. Ya kami masuk neraka ini sebab kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang rajin sholat. Tidak termasuk orang yang rajin sholat. Ya sholat, tapi sholatnya itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Tidak repot itu tinggal sholatnya. Lam naku minal musallin. Itu pendapat ini. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Kami dahulu ketika di dunia tidak suka memberikan makan kepada fakir miskin. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang menyantuni
janda yang miskin tentu saja, dan fakir miskin, termasuk yatim piatu yang kehilangan keluarga dan sanak famili, sehingga mereka hidupnya terlantar, maka diumpamakan seperti seorang yang berperang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah itu kan kalau mati, syahid, masuk surga itu. Jadi berarti mereka ini insya Allah akan disediakan surga oleh Allah. Atau seperti seorang yang bangun malam melakukan salat tahajud, atau seperti seorang yang pada siang harinya dia berpuasa. Inilah imbalan-imbalan atau pahala-pahala yang disediakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita oleh Allah dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan, terutama yang berbentuk infak atau sedekah. Bagi yang kaya, selain infak dan sedekah, ditambah dengan zakat. Zakat itu berbeda antara infak. Kalau infak itu berapa saja boleh. Saya bawa uang 1.000, tak ambil separuh 500. Saya berikan orang ini sama yang itu. Nah, itu infak atau sedekah. Sedekah khusus kepada fakir miskin. Tapi kalau zakat ada hitungannya. Hitungannya berupa penghasilan, kekayaan. Ya kalau kita umpamanya dagang itu sudah 1 tahun, itu dihitung hasilnya. Kalau hasil dagang selama 1 tahun itu mencapai nisabnya dagang itu 85 gram emas. Jadi umpamanya saya dagang, kemudian uang saya ini hasil dagang itu saya tarik di bank. Sesudah 1 tahun saya hitung berapa simpanan saya di bank itu. Kalau kita mencapai nisab yaitu senilai 85 gram emas, berarti uang itu wajib saya zakati. Ya, lihat saja harga emas. Kalau harga emas itu umpamanya 80 kali 80, 606 juta, ya 7 jutaan gitu lah. Jadi sekarang ini barangkali uang 7 juta itu baru kena zakat. Tapi setahun 1 kali. Ya, sekarang saya terima uang 7 juta, sekarang belum kena zakat. Tapi kalau uang ini saya taruh di bank 1 tahun, nah itu baru kena. Begitu perhitungannya. Ya, berapa persen? 2,5%. 2,5% dari zakat. Kalau saya punya uang 10 juta, 2,5% itu ya 1 juta itu ada 25.000. 10 juta berarti 250.000. Jadi 10 juta itu zakatnya 250.000. Sebetulnya tidak banyak. Ya. 10 juta dicukuk 200 zakat kamu tak ada. Hari ini uang saya tak cocok. Nah, cuma nanti kalau sudah uang itu sampai 100 juta, diambil 2,5%, 2,5% dari 100 juta menjadi 2,5 juta. Nah ini, jadi bapak harus mengeluarkan zakat 2,5 juta. Berapa hasil? Nah itu ngendek 2,5% dari 100 juta. Hitung-hitung ya benar ya ini. Tidak bisa dikurangi. Ya berarti saya ini zakat ini. Tidak tahu kalau takut ya. Tidak ngerti berarti urusan dunia itu. Tapi zakat ini urusan akhirat. Ya, ini hak Allah ini. Kalau anda pakai urangi nanti anda berurusan dengan Allah ini. 2,5 juta. Kalau 100 juta. Kalau 1 miliar ya. Berarti 25 juta. Jadi 1 miliar itu zakatnya 25 juta. Besar. Karena itu jadi orang kaya itu repotnya ya. Kendalanya orang kaya cuma zakat saja. Pada umumnya. Kalau bisa zakat, atau menjadi miliar silakan. Tapi kalau sudah berat pada zakat, tantangannya orang kaya di situ. 1 miliar, zakatnya sudah 25 juta. Penjabat-penjabat ini kalau saya baca orang, kekayaannya sudah mencapai miliaran ya.
jangan 1 miliar kan. Penjabat yang mana? Pokoknya kata baca Quran itu yang penjabat itu sudah memiliki miliaran hartanya. Tak mengerti bisa kasih apa enggak itu. Itu kalau 1 miliar. Bayangkan kalau 1 triliun. 1 triliun kan 1000 miliar ya. 1 triliun. Itu zakatnya berapa ya? Kalau saya 2,5 miliar. Masya Allah. Ya kalau orang-orang di sini zakat betul-betul, insya Allah tidak ada orang miskin di Indonesia ini. Ya. Dan zakat saja kami 2,5 miliar. Ya. Berapa kami saya melakukan zakat 2,5 miliar. Sepertinya saya punya kekayaan 1 triliun. Nah inilah. Jadi jangan nangan-nangan ketemu jadi orang kaya. Ya masalahnya jadi kendalanya. Tapi angan-anganlah ingin jadi orang yang cukup. Ya cukup alhamdulillah. Dan rezeki yang kita terima ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Kita tidak benci kepada orang kaya. Nah, kita tidak boleh benci kepada orang kaya. Sebab orang kaya itu juga kita perlukan. Buktinya, kalau kita bangun masjid, terus orang saja, siapa yang ditabrak? Ya mau tidak mau orang kaya. Kaji, tolong kaji masjid itu ya, kurang keramik, membutuhkan 100 meter. Ya sudah aku menutup, alhamdulillah, terima kasih kaji, lah kan gitu. Jadi kita perlu sama orang kaya itu. Berarti jangan dibenci orang kaya. Biasanya orang kaya yang dibenci sama orang kampung itu hanya karena kaya tapi sulit. Ya itu. Akhirnya dia sama dengan diri-diri besok betul entah mana lain kan. Nah kemalingan tidak ada orang yang mengatakan kesana ya tidak ada. Paling-paling syukur rasanya kan dari situ. Apa itu dipelirkan di sini itu orang-orang mentala tak bisa anak tapi dia anakan darinya. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Ya orang kaya itu tengoklah kanan kiri. Kalau ada orang tidak mampu, bantulah. Tapi ini kelayangan akhirat itu tidak hilang. Itu cuma disimpan sama Allah. Ya tabungan kita besok kalau kembali kepada Allah. Itulah barangkali pengajian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati rezeki kita. Dan kemudian kita juga bisa menjadi orang yang gemar infak dan sedekah. Dan mudah-mudahan juga di antara kita mungkin ada yang bisa mengeluarkan zakat. Karena memang sudah sesuai dengan tuntunannya. Dan akhirnya mudah-mudahan seluruh amal kita itu diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang besar. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.